Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, Ibu Hairunisa SH, Stat MAKTR, dan Bapak Dr. Aswar Anwar, SEMSI AKCA. Perkenalkan, saya Fatima Zahra dengan NIM 2309015000036 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disrupsi Vintage Payment dan Transformasi Digital Perbankan terhadap Kinerja Keuangan Bank Konvensional PT Bank Rakyat Indonesia. Next. Nah, adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada kajian pustaka, dan yang terakhir ada metode penelitian. Next. Nah, pembahasan pertama yaitu bab pendahuluan. Nah, di pendahuluan yang pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakang penelitian ini tuh dimulai dari fenomena bahwa disrupsi vintage payment dan tontonan transformasi digital saat ini semakin menekan bank-bank konvensional seperti Bank BRI. Nah, munculnya layanan pembayaran digital seperti KRIS, e-wallet, dan mobile banking itu membuat masyarakat beralih ke transaksi yang lebih cepat dan praktis. Sehingga kondisi ini tuh diduga mempengaruhi kinerja keuangan Bank BRI. Nah, kinerja keuangan Bank BRI sendiri saya lihat dari beberapa rasio, yaitu ada ROA, ROE, NIM, BOPO, dan fee-based income yang mencerminkan profitabilitas dan efisiensi bank. Nah, namun di sisi lain masih sedikit penelitian yang secara khusus membahas pengaruh disrupsi vintage payment dan transformasi digital terhadap kinerja keuangan BRI sebagai bank konvensional. Karena itu, penelitian saya fokus pada dua variabel utama, yaitu disrupsi vintage payment dan transformasi digital perbankan sebagai faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan Bank BRI, dengan tujuannya untuk menganalisis bagaimana kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan BRI yang diukur dengan rasio ROA, ROE, NIM, BOPO, dan fee-based income. Next. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah dari penelitian ini. Penelitian ini tuh memiliki tiga rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh disrupsi vintage payment terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh transformasi digital perbankan terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Dan yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh simultan disrupsi vintage payment dan transformasi digital perbankan terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Next. Nah, sejalan dengan rumusan masalahnya, tujuan penelitiannya juga itu ada tiga. Yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh disrupsi vintage payment terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh transformasi digital perbankan terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi pengaruh simultan disrupsi vintage payment dan transformasi digital perbankan terhadap kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Next. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Nah, manfaatnya di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis, yang di mana penelitian ini tuh memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai pengaruh disrupsi vintage payment dan transformasi digital perbankan terhadap kinerja keuangan bank konvensional di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat praktis, yang di mana penelitian ini memberikan wawasan strategis bagi manajemen BRI dalam merumuskan langkah adaptasi digital, meningkatkan efektivitas transformasi digital, dan mempertimbangkan pola kolaborasi dengan vintage untuk menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaannya. Nah, kemudian hasil penelitian juga dapat menjadi masukan empiris bagi regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dalam menerapkan eh, ekosistem digital serta informasi perbankan. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji disrupsi vintage payment, transformasi digital, dan implikasinya terhadap sektor perbankan. Next. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka.
Next. Nah, di kajian pustaka yang pertama itu ada tinjauan pustaka yang terdiri dari disrupsi vintage payment, yang dimana disrupsi vintage payment itu perubahan sistem pembayaran digital, perubahan sistem pembayaran tradisional menjadi serba digital seperti e-wallet, kris, dan mobile payment. Nah, perubahan ini tuh membuat transaksi menjadi lebih cepat sehingga menekan bank konvensional untuk beradaptasi secara digital. Kemudian yang kedua itu ada transformasi digital perbankan, yaitu usaha bank untuk mengintegrasikan teknologi digital ke seluruh proses layanan mereka. Nah, yang dimana transformasi ini tuh tidak hanya menyediakan mobile banking, tetapi juga digitalisasi proses internal dan pengembangan ekosistem digitalnya. Next. Selanjutnya ada kinerja keuangan. Nah, kinerja keuangan bank ini diukur dari kemampuan menghasilkan laba dan efisiensi operasional melalui rasio-rasio seperti ROA, ROE, NIM, POPO, dan pendapatan non-bunga. Yang dimana rasio-rasio ini tuh dapat membantu melihat apakah bank tetap efisien dan profitable di tengah perubahan. Kemudian dalam penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa vintage dan layanan digital memang berpengaruh pada profitabilitas bank. Namun kajiannya itu masih bersifat umum dan belum fokus pada BRI, karena belum banyak penelitian yang melihat pengaruh disrupsi vintage payment dan transformasi digital secara spesifik terhadap kinerja keuangan BRI. Next. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka konseptual yang dimana kerangka ini tuh memperlihatkan bahwa disrupsi vintage payment dan transformasi digital perbankan itu sebagai variabel independen yang akan mempengaruhi kinerja keuangan BRI, yang dimana kinerja keuangannya itu terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama ada return on asset atau ROA, kemudian ada return on equity atau ROE, kemudian net interest margin atau NIM, beban operasional atau pendapatan operasional yang biasa disebut BOPO, kemudian ada pendapatan non bunga atau fee based income sebagai indikator yang terakhir. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Next. Nah, jadi yang pertama di sini ada jenis penelitian dan sumber data. Jadi penelitian ini tuh menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Yang dimana variabel independen saya itu disrupsi vintage payment dan transformasi digital perbankan, serta untuk variabel dependennya itu kinerja keuangan dari Bank BRI. Kemudian untuk sumber datanya itu, data yang saya gunakan di sini itu adalah data sekunder yang didapatkan dari laporan keuangan Bank BRI, kemudian publikasi resmi OJK dan Bank Indonesia terkait dengan implementasi vintage dan transformasi digital, dan sebagai pendukung itu ada jurnal ilmiah yang relevan dengan indikator dan analisis dari penelitian saya. Next. Selanjutnya ada populasi dan sampel, yang dimana populasi dalam penelitian ini tuh uh, seluruh laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia. Dan untuk sampelnya di sini, saya menggunakan laporan triwulan Bank BRI dengan periode 2016 hingga 2024 yang memuat data lengkap untuk indikator kinerja keuangannya. Next. Nah, yang terakhir ada desain penelitian. Nah, pada bagian ini dapat dilihat alur penelitian saya itu dimulai dari penentuan topik, yaitu pengaruh disrupsi vintage dan transformasi digital perbankan terhadap kinerja keuangan BRI. Setelah itu, saya menyusun rumusan masalah, kemudian melakukan kajian teori, dan meninjau penelitian terdahulu sebagai dasar untuk menyusun hipotesis. Kemudian tahap berikutnya adalah teknik pengumpulan data, di mana saya menggunakan metode dokumentasi dengan mengambil data sekunder berupa laporan keuangan BRI serta publikasi dari OJK dan Bank Indonesia. Nah, dari data yang diperoleh itu kemudian dianalisis melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu analisis statistik deskriptif untuk melihat gambaran umum data. Kemudian yang kedua ada
uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikoloneritas, dan heteroskedasitas. Setelah data itu memenuhi asumsi, saya melakukan uji hipotesis menggunakan regresi berganda, yaitu uji T, yang dimana uji T ini digunakan untuk melihat pengaruh parsialnya, dan uji F untuk melihat pengaruh simultannya. Nah, dari hasil analisis tersebut, kemudian dibahas dan diinterpretasikan hingga akhirnya menghasilkan kesimpulan dan saran di bagian akhir penelitian. Next. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, kepada Hasbina, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, jadi pertanyaan saya itu adalah dalam latar belakangnya tadi itu kan telah dijelaskan bahwa di disrupsi fintech payment itu memberikan dampak yang signifikan terhadap bank konvensional. Nah, bagaimana peneliti memastikan bahwa dampak tersebut benar-benar signifikan terhadap BRI secara khusus dan bukan sekadar bagian dari perkembangan industri perbankan secara umum? Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Fatih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab, saya lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Melani Tumanan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya mau bertanya bagian kerangka konseptual tadi, mengapa peneliti menempatkan kinerja keuangannya sebagai outcome utama, bukan misalnya kinerja operasionalnya atau kepuasan nasabahnya yang dijadikan variabel antaranya. Ini itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua penanya. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Haspina, yang dimana inti pertanyaannya itu, bagaimana saya sebagai peneliti itu memastikan bahwa dampak disrupsi vintage payment benar-benar signifikan terhadap BRI dan bukan sekedar bagian dari perkembangan industri perbankan. Nah, jadi cara saya memastikan itu bahwa disrupsi vintage payment yang saya teliti benar-benar mengacu pada BRI karena dari judul saja teman-teman sudah bisa lihat kalau fokus saya itu satu objek yaitu Bank BRI, yang dimana juga seluruh indikatornya nanti, indikator kinerja keuangannya itu saya ambil dari Bank BRI seperti ROA-nya, ROE, NIM, BOPO, dan fee based income. Kemudian nanti setelah itu datanya itu terkumpul, saya melakukan uji uji T dan uji F yang dimana variabel disrupsi vintage payment nanti itu saya akan uji T atau uji parsial. Jika hasilnya itu nanti menunjukkan pengaruh yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa dampak disrupsi vintage payment yang dimaksud itu benar-benar spesifik dirasakan oleh Bank BRI, bukan hanya sekedar dari perkembangan industri perbankan secara umum. Baik, itu saya jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada penanya Hasbina. Apakah sudah dapat diterima atau masih ada tanggapan? Baik, jawabannya tadi bisa saya terima dan saya juga dapat menyimpulkan bahwa peneliti memang bisa memastikan dampak fintech spesifik ini pada BRI karena seluruh data diambil dari laporan keuangan BRI juga dan diuji secara statistik dan jika hasilnya signifikan berarti pengaruh tersebut memang terjadi pada BRI bukan hanya akibat perubahan industri tapi industri secara umumnya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, saya lanjut ke penanya berikutnya, yaitu Melani, yang dimana pertanyaannya itu kenapa menempatkan kinerja keuangan sebagai outcome utama dan tidak menempatkan kinerja operasional atau kepuasan nasabah sebagai variabel antara. Jadi, saya menggunakan kinerja keuangan sebagai outcome utama itu karena memang tujuan penelitian saya melihat sejauh mana disrupsi vintage payment dan transformasi digital itu pada akhirnya berpengaruh terhadap kondisi finansial Bank BRI.
Nah, bagi bank sendiri itu kinerja keuangan adalah ukuran yang cukup mudah untuk dibandingkan dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan untuk kinerja operasional atau kepuasan nasabah itu sebenarnya bisa saja ditambahkan di dalam variabelnya, tetapi membutuhkan data primer. Nah, penelitian saya itu saya batasi pada data sekunder saja. Jadi, lebih tepat jika saya fokus langsung kepada kinerja keuangannya sebagai outcome utama. Baik, itu jawaban yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke penanya, Melanie Tumanan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Mungkin bisa di next slide. Baik, saya sebagai presentator memohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, untuk Fatima Zahra itu skornya 64. Jadi kalau memenuhi viewers YouTube 100 berarti dapat 89. Kemudian kita lanjut ke Harun Al-Rashid.